Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 7 orang akan membahas mengenai materi reduplikasi. Materi pengantar dari reduplikasi akan dibahas oleh anggota kelompok kami, yaitu Dinka Handara Puspita. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai proses morfologi yaitu reduplikasi, kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian reduplikasi itu. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh pakar bahasa mengenai reduplikasi. Di antaranya, menurut Ramlan, reduplikasi atau proses pengulangan ialah pengulangan bentuk, baik seluruh maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan disebut kata ulang, sedangkan bentuk yang diulang merupakan bentuk dasar. Sedangkan Simatupang mengatakan reduplikasi yaitu hasil proses pengulangan sebagian atau seluruh bentuk yang dianggap menjadi dasarnya. Selanjutnya, menurut Krida Laksana, yaitu hasil dari proses pengulangan satuan bahasa sebagai alat fonologis dan gramatikal. Hasil pengulangan tersebut disebut kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Jadi, setelah mendengarkan pengertian reduplikasi menurut beberapa ahli, secara sederhana, reduplikasi ini diartikan sebagai proses pengulangan. Dari pendapat ahli tersebut juga, jelas tergambar bahwa konsep reduplikasi berhubungan dengan kata, termasuk perubahan bunyi kata, fungsi, dan makna kata, karena disebutkan berhubungan dengan gramatikal. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan reduplikasi ialah proses pembentukan kata yang mengubah leksem atau bentuk dasar menjadi kata kompleks dengan beberapa macam pengulangan, yakni pengulangan seluruh, sebagian, berimbuhan, dan berubah bunyi. Selanjutnya, menurut Krida Laksana 1989, reduplikasi secara hierarkis ada 3 macam. Yang pertama, yaitu reduplikasi fonologis, yang kedua, reduplikasi morfemis, yang ketiga, reduplikasi sintaksis. Kajian reduplikasi dalam wilayah morfologi biasa disebut dengan reduplikasi morfologis atau juga dikenal dengan istilah reduplikasi morfemis. Reduplikasi morfologis adalah pengulangan morfem yang menghasilkan kata. Lebih lanjut, Krida Laksana mengemukakan bahwa dalam reduplikasi morfemis terjadi perubahan makna gramatikal atas leksem yang diulang sehingga terjadilah satuan yang berstatus kata. Berdasarkan cara mengulang bentuk dasarnya, reduplikasi dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai reduplikasi dari segi bentuknya. Silakan Anissa. Oke, baik. Terima kasih Dinka. Seperti yang sudah Dinka katakan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reduplikasi dari segi bentuknya. Sejalan dengan definisi reduplikasi yang sudah dipaparkan, menurut Peter Hugo Matthews, reduplikasi itu terbagi atas 2 macam, yaitu reduplikasi penuh atau complete reduplication dan juga reduplikasi sebagian atau partial reduplication. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa akan menjelaskan mengenai reduplikasi dari segi bentuknya ya. Tapi lebih spesifiknya lagi, saya hanya akan menjelaskan mengenai reduplikasi penuh. Oke, jadi reduplikasi penuh sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu reduplikasi penuh kata dasar, reduplikasi penuh kata majemuk dan abreviasi, dan yang terakhir ada reduplikasi penuh kata berafiks. Kemudian, reduplikasi penuh ini didefinisikan sebagai pengulangan seluruh bentuk dasar. Bentuk dasarnya bisa berbentuk kata dasar atau asal, kata majemuk, abreviasi, dan kata berafiks. Sejalan ya dengan macam-macam reduplikasi penuh yang sudah saya katakan tadi. Kemudian, kita masuk ke macam-macam reduplikasi penuh. Yang pertama yaitu reduplikasi penuh kata dasar. Contoh reduplikasi penuh kata dasar adalah seperti yang sudah ada di layar. Contohnya pada kata ibu yang kalau di
direduplikasikan menjadi ibu-ibu. Kemudian ada kata duduk yang kalau direduplikasikan menjadi duduk-duduk. Kemudian ada kata ganteng yang kalau direduplikasikan menjadi ganteng-ganteng. Kemudian ada kata sangat yang kalau direduplikasikan menjadi sangat-sangat. Dan kata itu yang kalau direduplikasikan menjadi itu-itu. Contoh-contoh di layar itu merupakan reduplikasi penuh berjenis reduplikasi dwilingga. Reduplikasi dwilingga ini tidak mengubah kategori atau kelas katanya. Contohnya, seperti pada kata ibu. Kata ibu itu kan kelas katanya nomina. Nah, kalau direduplikasikan menjadi ibu-ibu, kelas katanya pun tetap nomina. Kemudian ada kata duduk, kelas katanya verba. Kalau direduplikasikan menjadi duduk-duduk, kelas katanya pun tetap verba. Dan yang lainnya juga seperti itu ya. Kemudian, reduplikasi yang tidak mengubah kategori atau kelas kata itu termasuk reduplikasi paradigmatik. Nah, selain ada reduplikasi penuh tanpa perubahan, ada juga beberapa reduplikasi penuh yang disertai perubahan bunyi. Sehingga ada reduplikasi dwilingga salin suara. Misalnya, pada contoh-contoh di samping. Pada kata colek yang berubah menjadi colak-colek, kemudian kata lauk yang berubah menjadi lauk pauk, kemudian ada kata mondar-mandir. Berdasarkan bentuk dasar reduplikasinya, pada contoh kata colek terjadi perubahan bunyi vokal ya, dari vokal E jadi A. Colek menjadi colak gitu ya. Kemudian sama halnya dengan contoh kata lauk. Tapi di sini yang berubah itu konsonannya. Dari konsonan L, lauk, menjadi pau, P. Nah, kalau pada contoh ketiga, itu menurut Krida Laksana, contoh mondar-mandir itu menurut Krida Laksana masuk ke dalam reduplikasi dwilingga salin suara. Perubahan bunyi itu jelas, tapi sulit untuk ditentukan arah perubahannya, karena susah untuk menentukan bentuk dasarnya. Mondar bukan bentuk dasarnya, mandir juga bukan. Maka dari itu, masuklah contoh mondar-mandir itu ke dalam reduplikasi dwilingga salin suara. Kemudian, ada reduplikasi penuh kata majemuk dan abreviasi. Sebelumnya kalian udah tahu kan kata majemuk itu apa? Kalau belum tahu, aku kasih tahu singkat aja nih ya. Jadi, kata majemuk itu gabungan dari dua kata atau morfem dasar yang nantinya akan menghasilkan kata baru dengan makna yang baru pula. Nah, kata majemuk kalau direduplikasikan akan menjadi seperti contoh pada di layar ya. Contohnya, pada kata panti jompo yang kalau direduplikasikan menjadi panti jompo. Kemudian ada pada kata tangan kanan yang kalau direduplikasikan menjadi tangan kanan. Terus ada juga kata anak kecil yang kalau direduplikasikan menjadi anak kecil. Reduplikasi pada kata majemuk berupa reduplikasi penuh yang memang merupakan salah satu ciri dari kata majemuk itu sendiri ya. Reduplikasi pada kata majemuk itu berupa reduplikasi penuh yang merupakan ciri dari kata majemuk yang disebut dwicamboran. Kemudian ada reduplikasi penuh kata abreviasi. Sebelumnya kalau ada yang belum tahu abreviasi itu apa, menurut KBBI abreviasi itu adalah pemendekan bentuk sebagai pengganti bentuk yang lengkap. Nah, sekarang udah tahu kan? Mari kita masuk ke dalam contoh reduplikasi penuh abreviasi. Contohnya seperti kata SMP, yang kalau direduplikasikan menjadi SMP. Lanjut ya.
Kemudian ada kata komting, yang kalau direduplikasikan menjadi komting-komting. Kemudian ada kata parpol, yang kalau direduplikasikan menjadi parpol-parpol. Seperti pada contoh-contoh tersebut, reduplikasi pada abreviasi itu bisa berbentuk singkatan dan akronim, seperti pada akronim komting yang merupakan kependekan dari komandan tingkatan. Nah, selain itu, ada pula nih reduplikasi pada abreviasi yang berkenaan dengan orang atau benda. Kalau berkenaan dengan orang atau benda, bisa nih menggunakan para atau semua ditambah abreviasi. Contohnya, komting-komting. Kalau misalnya ditambah para menjadi para komting, terus parpol-parpol, kalau ditambah semua menjadi semua parpol. Reduplikasi pada abreviasi ini masuk ke dalam jenis dwiwancahan. Kemudian selanjutnya ada reduplikasi penuh kata berafiks. Contoh reduplikasi penuh kata berafiks ada di layar ya. Contohnya itu seperti kata berprefiks pen ditambah kata dasar bersih yang menjadi kata pembersih. Yang kalau direduplikasi menjadi pembersih-pembersih. Kemudian sama halnya dengan kata penulis. Kata berprefiks pen ditambah kata dasar tulis menjadi penulis. Kalau direduplikasikan menjadi penulis-penulis. Kemudian ada juga kata pensiunan, di mana kata dasarnya itu pensiun ditambah sufiks an. Jadi kalau direduplikasikan menjadi pensiunan-pensiunan. Kemudian ada juga contoh permainan. Permainan ini kata dasarnya main, ditambah konfiks penan, jadi permainan. Kemudian kalau direduplikasikan menjadi permainan-permainan. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan reduplikasi paradigmatik. Sama seperti tadi pada kata dasar, reduplikasi kata dasar ya. Hal ini dikarenakan tidak terjadi perubahan kelas kata. Kalau misalnya kata dasarnya nomina, ya kata ulangnya juga nomina. Kalau misalnya kata dasarnya itu verba, ya nanti berarti kata ulangnya juga verba. Kemudian kalau misalnya kata dasarnya adjektif, ya kata ulangnya juga adjektif. Kemudian, jika reduplikasi kata dasar ini masuk ke dalam jenis dwilingga dan dwilingga salin suara, kemudian reduplikasi pada kata majemuk masuk ke dalam jenis dwicamboran, dan reduplikasi pada abreviasi masuk ke dalam jenis dwiwancahan, maka reduplikasi kata berafiks masuk ke dalam jenis dwiandahan. Nah, segitu dulu penjelasan saya mengenai reduplikasi penuh. Untuk materi selanjutnya, mengenai reduplikasi sebagian, akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Eka. Baik, terima kasih Anissa. Seperti yang dikatakan oleh Anissa, saya akan menjelaskan tentang reduplikasi sebagian. Apa sih reduplikasi sebagian? Reduplikasi sebagian adalah proses pembentukan kata melalui pengulangan sebagian bentuk dasarnya, yaitu nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Reduplikasi sebagian ini dibagi menjadi 3, ada reduplikasi dwipurwa, reduplikasi dwiwasana, reduplikasi sebagian kata konfiks, dan kombinasi afiks. Reduplikasi dwipurwa. Reduplikasi dwipurwa menurut Krida Laksana adalah pengulangan suku pertama disertai pelemahan vokal a, u menjadi e. Contohnya pada kata laki menjadi lelaki, luhur menjadi leluhur, sudah menjadi sesudah, jaka menjadi jejaka. Yang kedua ada reduplikasi dwipurwa disertai sufiks an. Contohnya, daun menjadi dedaunan, pohon menjadi pepohonan, batu menjadi bebatuan, saji menjadi sesajian. Pada kata sesajian, prosesnya adalah saji
plus reduplikasi dwipurwa menjadi sesaji plus an. Kata sesajian ini bisa menggunakan afiksasi terlebih dahulu, seperti saji plus an menjadi sajian, plus reduplikasi dwipurwa menjadi sesajian. Yang ketiga, ada proses reduplikasi dwipurwa. Contohnya, anyam plus an menjadi anyaman, plus reduplikasi menjadi anyam-anyaman. Yang kedua ada ramu plus an menjadi ramuan, ramuan plus reduplikasi menjadi ramu-ramuan. Pada contoh yang sudah saya jelaskan tadi, reduplikasi dwipurwa anyam-anyaman, ramu-ramuan dibentuk dengan afiks dahulu, baru reduplikasi sehingga merupakan reduplikasi paradigmatik. Perlu diketahui, reduplikasi dwipurwa dan afiksasi terjadi secara serempak, disebut konfiks. Reduplikasi dan afiksasi terjadi secara berturut-turut dan tidak serempak, disebut kombinasi afiks. Selanjutnya, reduplikasi dwiwasana. Reduplikasi dwiwasana adalah pengulangan bagian belakang leksem. Misalnya, pada kata tanya plus ber menjadi bertanya. Bertanya plus reduplikasi menjadi bertanya-tanya. Yang kedua ada cari plus menjadi mencari plus reduplikasi menjadi mencari-cari. Pada contoh tersebut, diketahui bahwa urutan prosesnya adalah penambahan prefiks atau afiksasi dahulu baru kemudian reduplikasi. Yang kedua ada reduplikasi kata bentuk ter. Contohnya, bata menjadi terbata-bata, gopoh menjadi tergopoh-gopoh, seok menjadi terseok-seok. Dari contoh tersebut, kata ulang dibentuk berdasarkan prefiksasi dan reduplikasi secara serempak. Reduplikasi sebagian kata konfiks dan kombinasi afiks. Kategori verba menjadi kata ulang verba. Contohnya, bersalaman menjadi bersalam-salaman, bermesraan menjadi bermesra-mesraan, mengadakan menjadi mengada-ngadakan, menandaskan menjadi menandas-nandaskan. Dan kategori adjektif menjadi kata ulang adjektif. Contohnya, keibuan menjadi keibu-ibuan, kebapaan menjadi kebapa-bapaan. Yang kedua ada men, kan, dan beran menjadi kombinasi afiks. Contohnya, mengacung-acungkan, yang kedua ada melambai-lambaikan, dan berdua-duaan. Yang ketiga ada konfiksasi reduplikasi serempak. Contohnya adalah mengata-ngatai, memberat-berati, kelaki-lakian, dan kekanak-kanakan. Perlu kita ketahui bahwa reduplikasi dwimadya yaitu pengulangan bagian tengah, sedangkan reduplikasi dwiwasana adalah pengulangan pada bagian akhir. Baik, segitu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan tentang reduplikasi krida laksana oleh Ajeng. Silahkan Ajeng. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya. Berikut saya akan melanjutkan pembahasan mengenai reduplikasi menurut krida laksana yang terdiri dari dwilingga, dwilingga salin suara, dan trilingga. Yang pertama, kita akan membahas dwilingga. Dwilingga sendiri mempunyai pengertian sebagai pengulangan leksem. Adapun contoh kalimat dari dwilingga, yaitu tipe-tipe unggulan smartphone Oppo memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh handphone lainnya. Pada kalimat tersebut terdapat keterangan bahwa bentuk dasarnya adalah handphone yang berkategori nominal, serta mengalami proses morfemis berupa reduplikasi seluruh atau dwilingga. Bentuk dasar tersebut kemudian menyebabkan kata handphone juga berkategori nominal. Bentuk ulang handphone merupakan reduplikasi yang diserap langsung dari bahasa Inggris
yang mananya adalah untuk menyatakan banyak handphone. Berikutnya adalah dwilingga salin suara, yang merupakan pengulangan leksem dengan variasi fonem. Selain itu, dwilingga salin suara adalah reduplikasi yang mengalami perubahan fonem. Artinya, bentuk dasar yang diulang mengulangi perubahan bunyi. Adapun contoh kalimatnya, yaitu polisi mengamati pemuda yang terlihat mondar-mandir dengan gerak-gerik mencurigakan. Adapun keterangan yang terdapat pada kalimat tersebut, yaitu jenis pengulangannya merupakan reduplikasi dengan perubahan fonem. Bentuk dasarnya adalah gerak dan mondar sebagai nomina, yang mengalami proses morfemis berupa reduplikasi dengan perubahan fonem A menjadi fonem I, sehingga menjadi mondar-mandir dan gerak-gerik. Maknanya menyatakan bahwa perbuatan gerak dan mondar pada bentuk dasar dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga ada trilingga. Trilingga merupakan pengulangan onomatope 3 kali dengan variasi fonem. Adapun contoh kalimatnya, yaitu hatiku terasa dak-dikduk ketika bertemu dia. Pada kalimat tersebut terdapat keterangan bahwa terdapat kata dak-dikduk yang merupakan reduplikasi dengan pengulangan unsur kata sebanyak 3 kali. Baik, terima kasih Ajeng. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang materi registrasi prosesif dan registrasi regresif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang registrasi prosesif. Menurut Rida Laksana, registrasi prosesif adalah proses registrasi yang sebagian besarnya ke arah kanan atau ke depan sesuai arus udara. Berikut ini contoh dari registrasi prosesif. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan, dan yang kedua, sayur-sayuran. Pada kalimat pengulangan tumbuh-tumbuhan, kata tumbuh dia terletak di bagian depan. Sama halnya dengan kalimat sayur-sayuran, pada kata pengulangannya, kata sayur dia terletak di bagian depan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang redifikasi regresif. Redifikasi regresif adalah proses redifikasi yang berlangsung ke arah kiri atau ke arah belakang, bersigma dan berintik sigma dan ini. Berikut ini contoh dari redifikasi regresif sebagai berikut. Yang pertama, pukul memukul, yang kedua pinjam meminjam, yang ketiga karang mengarang, yang keempat cetak mencetak, yang kelima tarik kemari, yang keenam turun menurun, dengan terakhir yaitu sambung menyambung. Bentuk dasar redifikasi regresif berturut berdasarkan kata atau kalimat pukul memukul, pinjam meminjam, karang mengarang, dan cetak mencetak, semuanya berkategori F. Namun berdasarkan maknanya, redifikasi karang mengarang dan cetak mencetak berbeda dengan pukul memukul dan pinjam meminjam. Menurut Ramlan tahun 1978, kalimat karang mengarang memiliki makna hal yang berhubungan dengan bacaan mengarang, sedangkan makna pukul memukul dan pinjam meminjam ialah saling memukul dan saling meminjam, sehingga dapat dikatakan karang mengarang dan cetak mencetak berkategori M, sedangkan pukul memukul dan pinjam meminjam berkategori F. Contoh lain dari redifikasi regresif yaitu tarik kemari, turun menurun, dan sambung menyambung. Jika pada redifikasi pertama bersigma, sedangkan yang kedua redifikasi bersigma dan ini, dari segi maknanya, tali kemari adalah berbagai macam tali sehingga berkategori N. Sedangkan turun menurun, balik mana turun terus, dan sambung sinambung menjadi makna saling sambung, sehingga keduanya berkategori N. Sekali dari besar redifikasi dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian yang diulang, yang berisi F di purna, F di madya, dan F di wasana. Yang kedua itu bentuk dasar yang diulang, yang berisi F di lingga, F di andahan, F di tamburan, dan F di wacahan. Untuk F di andalan yaitu F pada kata berasik, dan untuk F di tamburan yaitu F pada kata majemuk, dan yang terakhir itu F di wacahan yaitu R pada kata apresiasi. Yang ketiga yaitu kemungkinan maupun kategori, yang berisi F paradigmatik,
yang artinya tidak mengubah kosakata. Yang kedua, derivatif yaitu mengubah kosakata. Yang terakhir yaitu arah pengulangannya yang berisi regresif dan regresif. Untuk regresif contohnya adalah an-anakan dan tulis-menulis. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh teman saya yang bernama Ana. Untuk Ana dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Mela. Saya di sini akan menjelaskan tentang makna reduplikasi. Makna reduplikasi sebagian dapat diperkirakan bahwa reduplikasi yang bentuk dasarnya n, maknanya banyak atau jamak atau berbagai yang bentuk dasarnya v. Maknanya berulang-ulang, iteratif, saling, responsif. Karena adjek adalah ciri-ciri yang sama dengan v, yang bentuk dasarnya adjek ada yang bermakna iteratif, di samping makna sungguh-sungguh atau intensif, tidak sungguh-sungguh atau detektif. Perkiraan tersebut sebagai petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti dengan analisis. Dalam analisis makna, teknik yang dapat digunakan ialah teknik ganti atau substitusi dan teknik ubah wujud atau parafrasa. Teknik ganti umumnya untuk membuktikan kesamaan kategori menurut Sudaryanto 1993. Namun dapat juga digunakan dalam analisis makna dengan model persamaan sebagaimana telah disebutkan di atas. Misalnya, pukul, strip memukul, strip R sama dengan R plus memukul, saling plus memukul. Reduplikasi pukul memukul berkategori V, bentuk dasarnya adalah memukul berkategori V. Jadi R pukul memukul merupakan R paradigmatik. Dari arah pengulangannya merupakan R regresif. Dalam deskripsi tersebut, R dapat digantikan oleh saling sehingga R sama dengan saling dapat digantikan reduplikasi pada memukul bermakna saling atau resiprokal. Dalam hal teknik parafrasa, sekilas sama dengan teknik ganti. Namun dalam teknik parafrasa penggantinya lebih luas. Contohnya, kalimat pertama, tanam di kebun itu dapat dimanfaatkan sebagai obat. Kalimat kedua, segala macam yang ditanam di kebun itu dapat dimanfaatkan sebagai obat. Dengan contoh tersebut, diketahui bahwa R yang akan dianalisis ditempatkan dalam kalimat. Kemudian dari kalimat itu dibuat parafrasanya. Dari contoh tersebut, diketahui bahwa informasi kalimat 1 sama dengan kalimat 2. Sehingga kalimat 1 berparafrasa dengan kalimat 2. Hal ini berarti tanaman berparafrasa dengan segala macam yang ditanam. Atau dapat dikatakan bahwa pada R, pada tanaman bermakna segala yang di. Sehubungan dengan reduplikasi, Krida Laksana mengatakan bahwa urutan proses reduplikasi tidak selalu sederhana. Demikian pula halnya makna reduplikasi kategori yang sama dengan proses reduplikasi yang sama, maknanya bisa berbeda. Misalnya, buah-buahan dan orang-orangan. Kategori kata dasar kedua reduplikasi itu sama N. Proses reduplikasi sama. Kategori kata ulangnya juga sama N, tetapi maknanya berbeda. Buah-buahan bermakna berbagai macam buah. Sedangkan orang-orangan bermakna yang menyerupai orang. Oleh karena itu, menempatkan reduplikasi yang akan dianalisis dalam sebuah kalimat akan memperjelas konteksnya, sehingga memberi jalan untuk analisis maknanya. Teman-teman, berikut sumber referensi mengenai materi reduplikasi. Kira-kira dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, teman-teman sudah tidak bingung lagi kan? Bahwa proses reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal, baik seluruhnya maupun sebagian dengan variasi fonem maupun tidak. Kemudian, ciri-ciri dari proses reduplikasi menimbulkan makna gramatis.
terdiri lebih dari satu morfem, selalu memiliki bentuk dasar. Bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Selain itu, jenis reduplikasi berupa pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, dan pengulangan dengan proses pembubuhan afiks. Dwilingga salin suara, dwipurwa, kata ulang berimbuhan, dan lainnya. Oh iya, jika masih ada yang kurang jelas dalam pembahasan ini, mari kita buat jejak dengan berdiskusi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembahasan maupun penyampaian materi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.